Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 7. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Yaitu diantaranya yang pertama, yaitu karena letak wilayah negara Indonesia yang strategis. Kemudian yang kedua, karena negara Indonesia adalah negara yang kepulauan. Kemudian yang ketiga, karena perbedaan kondisi alam dalam masyarakat. Dan yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi juga sangat berpengaruh pada keberagaman yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima perubahan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 4, yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan keberagaman antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian juga bisa buka buku kalian, buku paket PPKN kurikulum 2013, halaman 87 sampai 96. Kita mulai saja ya. Materi bagian 2, yaitu mengenai keberagaman suku bangsa Indonesia. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya antara lain terlihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangatlah banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan dan saling menjalin persahabatan. Kita berlanjut kepada materi bagian 3, yaitu mengenai keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.
Yang menjadi alasan keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat di Indonesia adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa yang sangat diperlukan oleh bangsa yang lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama seperti ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Ajaran agama Islam juga dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Dan kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Mari kita simak video berikut ini. Agama Islam. Rumah ibadah agama Islam adalah masjid. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, Katolik. Rumah ibadah agama Katolik adalah gereja dengan kitab suci Alkitab, dengan hari raya Paskah dan Natal. Kemudian yang ketiga, Kristen Protestan. Rumah ibadah Kristen Protestan adalah gereja, kitab suci Alkitab, dan kemudian hari rayanya adalah hari raya Paskah dan Natal. Yang keempat, Hindu. Dengan rumah ibadah Pura, kitab suci Weda, hari raya, hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi. Kemudian yang kelima adalah agama Buddha. Dengan rumah ibadah Vihara, kitab suci Tripitaka, dan hari raya Waisak. Dan yang terakhir, Konghucu. Dengan rumah ibadah Lenteng, kitab suci Sisuwuching, hari raya Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Nah, sebagai pelajar, kita wajib mempunyai sikap yang taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya, serta mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat terwujud kerukunan hidup. Kita akan lanjutkan kepada materi bagian 4, yaitu keberagaman ras masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia yang lain karena adanya perbedaan ciri fisik tersebut, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri fisik lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian yang kedua, ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid
seperti orang Tionghoa, orang Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, orang Timur Tengah, orang Australia, orang Eropa, dan orang Amerika yang berdiam di negara Indonesia. Mari kita lihat cuplikan video mengenai ciri-ciri fisik ras-ras yang ada di Indonesia. Ciri-ciri fisik Malayan Mongoloid dengan warna kulit sawo matang, rambut ikal atau lurus, bentuk muka bulat, kemudian bentuk mata besar, kemudian tinggi badannya antara 150 cm sampai 170 cm. Kemudian ciri-ciri melanesolid dengan warna kulit hitam, rambut keriting, bentuk muka bulat atau oval, kemudian bentuk mata besar, kemudian tinggi badan antara 160 sampai 170 cm. Kemudian Asiatic Mongoloid dengan ciri-ciri fisik warna kulit kuning, rambut lurus, bentuk muka oval, bentuk mata sipit, dan tinggi badan antara 155 sampai 165. Yang terakhir, Kaukasoid. Ciri-ciri fisik ras Kaukasoid adalah dengan warna kulit sedikit kuning, dengan rambut lurus atau biasanya pirang, bentuk muka seperti hati, kemudian bentuk mata kecil tidak berkelopak. Tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Cukup tinggi ya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Kita akan lanjutkan ke materi yang terakhir ya, yaitu materi bagian 5 mengenai keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan di sekitar kita adalah antar golongan agama, antar golongan suku, antar golongan pekerjaan, antar golongan usia, antar golongan ekonomi, antar golongan pendidikan, antar golongan status sosial, dan sebagainya. Seperti yang tergambarkan pada cuplikan video di samping. Meskipun berbeda-beda golongan masyarakat, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kedua kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi pada bagian B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini ya untuk mengerjakan tabel 4.2 tentang keberagaman suku, kemudian tabel 4.3 tentang keberagaman agama, kemudian tabel 4.4 tentang keberagaman ras, dan terakhir 4.5 tentang keberagaman antar golongan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya.
Dadah, selamat berjumpa di minggu selanjutnya. Do you want to know?